pasien itu sudah lubang sekecil apapun di gigi itu harus segera ke dokter gigi. Karena nanti pada saat dia sudah berlubang besar dia akan menyebabkan sakit. Nah, pasien pada saat sudah sakit baru ke dokter gigi. Nah, kalau bahasa Perancisnya kebacot ya, Dok ya. Kebacot. Kebacot gitu baru ke dokter gigi. Padahal Itulah. sekecil apapun tuh sudah bisa dirasakan ya sebenarnya ya. Sekecil apapun itu sebenarnya nggak ada rasa sakit. Oh, nggak ada tapi rasa sakit. ada rasa hitam. Ada warna hitam, maaf. Oh, ada warna hitam di gigi. Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Untuk teman-teman semuanya yang baru nonton video ini atau video lain dari YouTube channel PMI, kalau ada iklannya tolong jangan di skip, karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah, narasumber kali ini, wah, ini sedikit beda daripada yang ini. Kayaknya first time Dr. Indra datang ke sini ya. Jadi ada Dr. Indra. Halo. Beliau merupakan dokter gigi ya di Klinik Pratama PMI Kota Surakarta ya, Dok ya. Iya. Dan Poligigi termasuk layanan yang baru di Klinik Pratama PMI Kota Surakarta. Tapi kita akan tanya-tanya banyak sama Dr. Indra terkait gigi pastinya. Nggak mungkin dong ya kita bahasnya jantung karena beliau kan dokter gigi gitu. Oke, jadi untuk awalnya nih Dok nih, selama Dr. Indra menjadi dokter gigi nih, pernah nggak sih Dok menghadapi pasien tuh yang kasusnya tuh unik atau ya bikin ketawa terus atau bikin apa gitu terngiang-ngiang sampai sekarang, ada nggak sih Dok? Tentunya banyak. Oh, banyak ya malahan ya. Apalagi di PMI Kota Surakarta ini, di klinik pertamanya saya menghadapi pasien-pasien BPJS yang dimana lingkungannya itu lingkungan sekitar PMI. Betul. Dan lingkungan di sekitar PMI ini pasiennya, mohon maaf, banyak yang dirujuk ke poli jiwa. Oh gitu. Iya. Oh. Itu membuat saya lumayan tercengang karena saya banyak menghadapi pasien-pasien yang dirujuk ke poli jiwa juga. Mereka kesakitan giginya dan kalau memang perlu dilakukan perawatan lanjutan saya rujuk ke konservasi gigi atau bedah mulut mungkin. Oke. Berarti pasiennya ini dokter pernah menangani pasien dengan sebut saja lah ya gangguan jiwa gitu Dok, berarti Dok. Iya, luar biasa. Itu unik sih. Terus ada berontak gitu nggak atau gimana gitu? Jadi saya pernah nangani pasien itu dia panik berlebih. Saya terangin masalah kesehatan giginya dan masalah apa yang menjadi efek dari giginya tersebut juga dibiarkan. Beliau langsung kayak panik gitu. Enggak memberontak tapi panik. Oh gitu ya. Lucu. Terus habis itu saya baru tahu ke depan kan ada front office-nya, diceritain sama front office-nya, Dok, dilihat rekam medisnya. Saya lihat rekam medisnya. Oh, ya udah. Terus dokter Ida langsung menyadari ya. Oh ya udah. Gitu. Oh luar biasa ya. Ternyata dokter Ida pernah menangani pasien perawatan gigi ya, dengan mungkin diagnosa lain ternyata merupakan pasien jiwa. Keren nih Dok, bisa jadi cerita nih Dok. Iya, cukup unik sih. Cukup unik ya. Kapan lagi nih ada dokter gigi yang melakukan perawatan ke pasien ODGJ ya. Tapi maksudnya hebatnya si penderita disabilitas mental ini adalah dia mau berkonsultasi ya, berarti dia bagus. Dia menyadari bahwa giginya itu bermasalah dan memang sakit. Beliau langsung ke poliklinik gigi. Oh gitu. Hebat, berarti dia masih secara sadar ya mau konsultasi gitu. Sebenarnya sadar mereka tuh, cuman pada saat-saat tertentu aja mereka ada kalanya kayak nggak sadar gitu. Gitu. Boleh cukup diapresiasi keberaniannya ya Dok untuk konsul. Biasanya kan orang dengan menderita penyakit seperti itu kan dia cuek-cuek aja, tapi ini dia bisa loh merasakan bahwa giginya tuh sakit dan perlu konsultasi ke dokter gigi gitu. Keren sih. Tapi ini Dok, selama Dokter Indra jadi dokter gigi nih ya, penyakit yang paling sering muncul itu apa sih Dok? Penyakit yang paling sering muncul itu adalah gigi berlubang dan itu sakit banget sampai mengganggu tidur. Waduh. Nah itu biasanya pertama. Yang kedua itu gigi impaksi.
impaksi itu ya giginya miring-miring itu ya. Giginya miring-miring di gigi paling belakang sendiri. Oh, itu yang paling sering ya. Paling sering sering. ditangani. Apalagi gigi berlubang nih kayaknya segala usia mengalami gigi berlubang ini. Iya, semua orang mengalami gigi berlubang. Kita sudah melakukan yang namanya edukasi. Kita mempunyai puskesmas di Indonesia ini sudah melakukan edukasi. Betul. Dan hasilnya masih belum berbeda jauh sebelum edukasi. Jadi artinya pada saat pasien itu sudah lubang sekecil apapun di gigi itu harus segera ke dokter gigi. Karena nanti pada saat dia sudah berlubang besar dia akan menyebabkan sakit. Nah, pasien pada saat sudah sakit baru ke dokter gigi. Nah, kalau bahasa Perancisnya kebacot ya, Dok. Kebacot. Kebacot gitu baru ke dokter gigi. Padahal Itulah. sekecil apapun tuh sudah bisa dirasakan ya sebenarnya ya. Sekecil apapun itu sebenarnya nggak ada rasa sakit. Oh, nggak ada tapi rasa sakit. ada rasa hitam. Ada warna hitam, maaf. Oh, ada warna hitam di gigi. Terus habis itu pasiennya tidak merasakan rasa sakit, diabaikan, udah kebacot dah itu nanti. Oke. Dia langsung membesar gitu ya. Baru ya. akhirnya terasa kalau nyeri atau mengganggu tidur itu tadi ya. Itu nyeri banget ya. Apa sih, Dok, kira-kira penyebab utamanya dari kerusakan gigi seperti itu tadi, Dok? Kerusakan gigi itu bisa disebabkan banyak hal. Kalau saya bilang ini tidak sesuai dengan jurnal ya. Ada orang-orang yang memang giginya itu dalam tanda kutip rentan terkena karies atau lubang gigi. Entah itu karena salivanya, entah itu karena makannya, tapi pasien sudah mengatakan bahwa mereka sudah mengurangi gula dan juga makan makanan yang baik tentunya. Mereka sudah sikat gigi dan lain sebagainya, tapi tetap aja ada karies atau lubang gigi tersebut. Terus habis itu orang-orang yang memang makan gula berlebih itu tidak disarankan untuk makan gula berlebih. Bukan hanya efek di gigi, tapi efek juga di dalam tubuh karena ya. bisa menyebabkan diabetes mellitus. Benar. Oke. Itu ya penyebab utamanya ya. Dia terlalu sering makan makanan manis. Dia terlalu gitu ya? terpapar ya. Tapi ya tidak semudah itu juga. Asalkan kita sikat gigi pagi sama malam cukup sebenarnya. Dan 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah itu yang kadang sulit dilakukan masyarakat Indonesia ya. Iya. 6 bulan sekali rutin ke dokter gigi walaupun nggak kenapa-kenapa nih, tapi kalau bisa tetap konsul ke dokter gigi gitu ya, Dok ya. Stigmanya kan emang menakutkan kalau ke dokter gigi. Ya, kalau bisa diubah. Masa ke dokter yang seseru ini nggak mau sih gitu kan? Tapi beneran loh, teman-teman kalau mau konsul sama dokter Indra itu orangnya seru banget. Jadi bisa diajak bercanda, bisa konsul sambil bercanda pun juga bisa beliau. Jadi tidak semenakutkan itu teman-teman ya. Terus gimana nih, Dok, cara biar giginya itu nggak rusak selain menyikat gigi rutin 2 kali sehari? Cara gigi kita biar tidak rusak selain menyikat gigi ya datang ke dokter gigi. Sebenarnya ada 2 cara yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Pertama, kita melakukan dental floss. Itu di bagian sela-sela gigi menggunakan dental floss, ada dijual di pasaran juga kok. Nah, terus habis itu yang kedua itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi karena memang berkumur dengan menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur di sini itu kan banyak macamnya. Jadi yang aman untuk pasien itu yang mana sebenarnya itu masih dalam penelitian dalam penelitian bisa disebut kayak gitulah. Nah, karena memang mereka tujuannya obat kumur itu untuk komersil, jadi mereka merekomendasikan untuk melakukan kumur karena atas saran WHO tadi. Nah, tapi kan itu bahan apa yang terkandung di dalam si obat kumur tersebut kan itu kan bisa menjadi bahaya juga. Seperti misalnya ada alkoholnya. Nah, itu bisa menjadi bahaya juga sebenarnya.
Oke. Berarti tapi memang karena untuk komersil ya, jadi seolah-olah masyarakat itu sangat butuh obat kumur ini, padahal sudah tidak direkomendasikan lagi ya, Dok ya. Sebenarnya tidak direkomendasikan karena hal tersebut. Karena mungkin ada kandungannya ya, gitu. karena berarti harus dicek lagi nih apakah kandungan-kandungan dalam obat kumur yang mungkin teman-teman sering menggunakan itu masih dalam batas aman atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter gigi kayak gitu. Ngobrol lagi soal gigi berlubang. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa kecil itu dia belum terasanya kalau sudah membesar dan mungkin sudah sampai parah ya, Dok ya. Nah, itu gimana nih, Dok, cara mengenali bahwa kita itu sebenarnya punya nih gigi berlubang tapi kita nggak sadar gitu? Apa sering-sering ngaca gitu dilihat giginya? Iya. Ya mau bagaimana lagi sih kalau kayak gitu, dirasain pakai lidah sama sering-sering ngaca. Udah gitu aja. Udah gitu aja ya, berarti sering lihat kondisi gigi ya. Kalau ngaca jangan cuma make upan doang ya, Mbak-mbak gitu. Makanya. Oh gitu. Oke, berarti cara mengenalinya, karena tadi Dokter Indah juga sudah menyampaikan bahwa ada hitamnya ya di gigi itu ya kalau berlubang. Jadi mungkin sering-sering nanti cek pas ngaca gitu dilihat kondisi giginya. Oke, tapi kalau kita ngobrol soal gigi lagi ya, Dok ya, masalah yang paling sering apalagi ini menjelang puasa nanti kan, masalah yang sering muncul adalah bau mulut nih. Itu gimana nih, Dok? Penyebabnya sebenarnya apa dan bagaimana cara mengatasinya nih, Dok? Bau mulut itu juga banyak penyebabnya. Jadi kita ngomong masalah kesehatan tubuh kita itu tidak sekedar semata-mata karena suatu hal yang terspesifik gitu. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi kalau misal kita ngomongin masalah bau mulut nih ya, bau mulut itu pertama ada gigi yang berlubang. Ada gigi yang berlubang itu kan dihinggapin oleh bakteri. Nah, bakteri yang menyebabkan gigi berlubang itulah yang menyebabkan bau mulut kita. Walaupun udah disikat gigi, tetap aja masih bau. Terus habis itu ada karang gigi. Karang gigi yang banyak itu bisa menyebabkan bau mulut. Kenapa karang gigi itu bisa menyebabkan bau mulut? Karena karang gigi tersebut adalah bakteri yang mengeras. Bakteri yang mengeras. Jadi itu bisa menyebabkan bau mulut juga karena si bakteri itu menghasilkan gas yang bau. Karena bakterinya nggak mandi ya dia ya. Jadi dia berkumpul terus menyebabkan bau mulut gitu ya. Betul. Oh gitu. Jadi sebenarnya penyebab utamanya adalah si bakteri ini ya. Tapi sebenarnya ada yang ketiga loh. Oh, apa tuh yang ketiga? Yang ketiga ada namanya penyakit di dalam organ tubuh kita. Jadi kita dapat mengenali apakah kita memiliki penyakit diabetes, penyakit hati dan lain sebagainya. Itu bisa kita bau dari bau mulutnya kita itu. Gitu. Jadi kalau misal pasien yang memiliki bau apa ya, mohon maaf ya, kayak keton, tahu nggak bau keton? Keton tuh apa? Saya taunya ketan, Dok. Keton tuh apa ya? Kayak alkohol, semacam alkohol itu loh. Yang untuk kuku mungkin ya. Aseton. Sejenisnya itu. Sejenisnya tahu. itulah. Nah, itu tuh itu merupakan suatu penyakit yang ada di dalam organ tubuh kita loh gitu. Itu nggak wangi ya, teman-teman ya. Itu bukan bau wangi ya. Itu bukan wangi. Menandakan adanya suatu penyakit di dalam tubuh ya. Jadi ya kita lihat lagi bau mulutnya bagaimana rasanya. Oke. Berarti ini bisa ya disadari oleh diri sendiri ya. Coba mulai gitu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak nih, Dok, penyebab dari bau mulut selain 3 tadi? Kalau setahu saya sih itu aja sih. Itu aja ya. Berarti memang ya kembali lagi memang harus sering-sering membersihkan gigi dan juga konsultasi ke dokter gigi ya. Solusinya memang itu, teman-teman. Nah, kita kan sempat viral nih, Dok, kalau misalkan di TikTok tuh ada filter yang katanya bisa menunjukkan warna asli gigi. Waduh. Nah, ini otomatis kan gigi setiap manusia tuh beda-beda warnanya. Nah, kan Dokter Indra giginya bersih, coy. Nah, ini apa nih, Dok, penyebab dari perbedaan warna gigi dari masing-masing manusia nih? Apakah perbedaan warna gigi itu satu, itu udah gen manusia. Oh, udah gen manusia. Gen manusia bawaan dari bapak dan ibu. Teman saya ada kok yang nggak pernah minum kopi teh, terus habis itu giginya memang lebih kuning daripada gigi saya.
Gitu. karena itu keturunannya seperti itu ya? Keturunan. Yang kedua minum teh sama kopi. Minum teh dan kopi. Itu pewarnaannya hebat sekali mereka itu. Susah banget dihilangin. Susah banget dihilangin ya, benar. Iya, susah banget dihilangin. Oke. Setelah itu ada lagi, Dok. Apa yang menyebabkan perubahan warna mungkin karena dia sering berjemur gitu kan, senyum terus gede, jadi warnanya lebih gelap gitu. Enggak ya? Mungkin bisa ya. Mungkin dia bisa. Sering berjemur gitu ya. Jadi giginya taning. Oke, berarti kopi dan teh ini penyumbang terbesar dari perubahan warna gigi. Lagi, apa rokok. Tuh? Rokok itulah. Nih. Nah. Ini yang paling penyumbang terbesar dari perubahan warna gigi itu kopi, teh dan rokok. Apalagi orang yang mohon maaf ya, merokok itu biasanya dia bestian banget sama minum kopi. Iya. Ya kan? Nah, itu dah tuh giginya langsung melakukan perubahan warna nih. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Tadi Dokter Indah sudah pernah menyampaikan bahwa penyebab dari bau mulut adalah karang gigi. Nah, karang gigi itu kira-kira bisa dicegah nggak sih, Dok? Karang gigi itu sebenarnya mencegahnya cuma satu, sikat apa gigi. Sikat giginya itu yang baik dan benar, bukan cuma sikat gigi doang. Nah, yang baik dan benar gimana tuh kira-kira ya? Duh, saya nggak bawa alat peraga. Nggak bawa alat peraga ya. Tapi udah ada nih di sosial medianya PMI, kita pernah wawancara sama Dokter Indra nih, cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu ya. Tapi cuma itu aja. Maksudnya mencegah karang gigi dengan sikat gigi aja atau mungkin diapain gitu kayak Dok? Nggak ada lagi. Udah itu aja. Berarti kalau sudah terlanjur memiliki karang gigi mungkin bisa perawatan dulu ya, Dok ya. Nah, sebelum terbentuk karang gigi itu ada namanya plak gigi. Plak gigi itu dia halus dan juga mudah dibersihkan. Pada saat terbentuk plak gigi itu langsung sikat gigi. Tapi kan kita kan pasti sikat gigi 2 kali sehari dan caranya yang benar. Nah ini gitu. Caranya yang mungkin kadang masih salah ya. Caranya masih salah menyebabkan karang gigi. Oke, jadi itu untuk mencegah karang gigi itu sering-sering lah, jangan sering-sering. Maksudnya rutin sikat gigi. Nanti kalau keseringan ada akibatnya, Dok. Keseringan sikat gigi. Sebenarnya kalau keseringan sikat gigi itu nggak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah keseringan sikat gigi menggunakan pasta gigi. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, berarti masalahnya ada di mungkin zat-zat kimia yang terkandung di pasta giginya ya. Kalau sikat gigi sering-sering nggak masalah. Jadi cuma disikat aja. Terus coba banter malah luka. Itu juga itu jadi masalah bikin lagi. Giginya luka lagi. Aduh, jadi masalah serba salah ya kayaknya. Harus pelan-pelan. Oke. Tapi kalau mau cek itu gimana cara sikat gigi yang benar itu ada di Instagramnya PMI. Nanti mungkin akan saya up lagi tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Oke. Tapi ini Dok, kembali lagi ke topik awal. Sebagai dokter gigi ya, apa sih Dok tantangan terbesar dalam menghadapi masyarakat untuk menyadarkan bahwa ayo bapak-bapak, ibu-ibu rutin ya menjaga kesehatan gigi gitu? Tantangan terbesarnya apa nih Dok? Apa ya? Susah dijawab kalau ini. Susah dijawab. Kalau ini tugas pemerintah soalnya. Iya benar. Nah itu apakah pemerintah juga mendukung tentang kesehatan gigi nih Dok? Mendukung banget. Soalnya yang namanya kita pada saat di puskesmas dulu kan saya pernah internship di daerah Pemangkat kalau mau boleh tahu di Kalimantan Barat. Jauh saya juga ya. Di puskesmas Pemangkat itu datang ke warga-warga untuk melakukan penyuluhan bagaimana cara perawatan gigi yang baik dan benar. Oke. Dan pemerintah itu sudah maksimal menurut saya, tergantung ke masyarakatnya apakah menjalankan atau enggak. Nah, itu aja. Nah, tantangannya di situ berarti PR-nya di masyarakat sendiri ya, Dok ya. Masyarakatnya sendiri apakah menjalankan atau enggak. Benar. Padahal edukasi pun kayaknya zaman sekarang tuh sudah dari TK ya, Dok. Anak-anak TK tuh mengundang dokter gigi untuk sikat gigi bareng gitu. Di klinik-klinik itu sudah menerapkan yang namanya edukasi ke masyarakat melalui sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA. Itu sudah maksimal sekali kita lakukan sebagai dokter gigi. Nah, tantangannya cuma di masyarakatnya lagi.
Oke, berarti sebenarnya usaha sinergi antara dokter gigi dan juga pemerintah ini sudah terjalin ya, sudah sejak lama. Sejak lama. Nah, masyarakatnya ini yang kurang aware dengan kesehatan gigi. Padahal kesehatan gigi itu penting banget. Sekarang apa-apa kalau giginya sakit makan juga nggak enak ya. Iya, tidur juga keganggu kayak gitu. Nah, ini masyarakat harus lebih sadar lagi untuk menjaga kesehatan gigi. Terakhir nih dok, ada nggak tips untuk menjaga kesehatan gigi yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat umum? Kalau dari saya cukup menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan pasta gigi, dan juga rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Udah itu aja. Udah itu aja. Nah itu sebenarnya gampang ya, tinggal datang aja konsul doang, terus sikat gigi rutin gitu. Tapi kenapa pada susah sih? Susah, stigmanya kan itu stigmanya. Stigmanya kalau ke dokter tuh harus pas sakit doang, padahal enggak ya. Padahal ke dokter gigi tuh bisa konsultasi, sekedar mengetahui kesehatan gigi teman-teman ini sudah baik atau belum, begitu ya dok. Bisa kok pakai BPJS. Nah, dan konsultasi itu artinya dalam pakai BPJS itu kan gratis ya. Pun di klinik itu saya juga konsultasi, melakukan edukasi ke masyarakat itu gratis juga. Gratis. Ilmu yang mahal tapi kita memberikan secara cuma-cuma. Waduh, nah ini pengabdian seorang dokter ya. Itulah. Nah, itu apalagi pasti sudah di cover oleh pemerintah dengan BPJS itu tadi. Nah, saya rasa tidak ada alasan lagi ya untuk tidak ke dokter gigi. Tapi kalau mau tahu jadwalnya dokter Indah di klinik PMI nih jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa nih dok? Kalau saya ada di hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 ya. Jadi bisa bikin appointment dulu dengan dokter Indra kalau mau konsul. Jumat Sabtu juga ada dokter Laras ya. Nah, nanti jadi Senin sampai Sabtu tuh ada, hanya berbeda dokter saja, begitu teman-teman. Oke, gitu dulu dok. Nanti mungkin next kita akan membahas hal-hal lain terkait gigi tentunya. Jadi sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.